Tiga ruangan asrama santri putra di Pondok Pesantren Rohainul Jannah, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin siang ludes terbakar. Para santri yang sedang belajar di dalam kelas terkejut karena baru mengetahui kejadian ini setelah api membesar. Petugas damkar yang tiba setengah jam usai kejadian hanya melakukan pendinginan karena bangunan yang terbuat dari kayu ini sudah tak lagi bersisa. Penyebab kebakaran kira-kira apa? Penyebab kebakaran sampai saat ini masih didalami oleh pihak yang berwajib, namun untuk kepastiannya kita tunggu saja. Kita kirimkan tadi 3 unit mobil dan juga personil baik dari Mako Panyagungan maupun dari Pos. Alhamdulillah semua terkendali berkat kerjasama kita dengan para santri yang ada di sekitar. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun penghuni asrama harus kehilangan barang-barang mereka karena ludes terbakar. Untuk sementara aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren dihentikan sambil menunggu perbaikan asrama yang terbakar. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Nah pemirsa, yang kali ini kami awali dari informasi kecelakaan lalu lintas pemirsa antara komuter lain dengan mobil jenis minibus di lintasan kereta KRL tanpa palang pintu Tanah Kusir, Jakarta. Sebuah mobil ringsek parah dan beruntung 5 penumpangnya berhasil menyelamatkan diri. Mobil kegeret kereta jalan Tanah Kusir. Hati-hatilah bagi pengguna jalan jika melalui lintasan kereta tanpa adanya palang pintu. Minibus menabrak kereta listrik komuter lain jurusan Tanah Abang, Rangkas Bitung. Tabrakan ini terjadi di lintasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat mobil yang melaju dari arah Jalan Bendi menuju Tanah Kusir tidak mengetahui kereta datang dari arah Tanah Abang. Salah seorang warga pun berusaha berteriak kepada para penumpang minibus agar segera mempercepat laju kendaraannya. Namun saat sampai di tengah rel, mesin mobil mati secara tiba-tiba. Para penumpang yang berjumlah 5 orang kemudian langsung keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Sementara mobil yang tidak bisa berjalan akhirnya dihantam kereta dan mengalami ringsek di bagian depannya. Mungkin dia panik karena ngeliat kereta dan akhirnya dimundurin dikit. Akhirnya bisa mundur dan untungnya mah kena pala doang. Tapi untuk ada korban nggak Bang di mobil? Untuk korban nggak ada, paling cuma ya kayak stres dikit aja. Kalau urusan kayak darah-darah gitu, alhamdulillah nggak ada. Paling mobil doang, bemper depan doang yang emang. Jadi sekarang mobilnya bawa mana? Udah diderek bawa ke bengkel mungkin atau ke rumah mungkin. Mobil itu ada berapa penumpang? Kurang lebih 5 orang. Itu emang bukan jalan atau gimana? Habis nguburin. Habis nguburin. Iya. Petugas kepolisian dari unit Satlantas Polres Jakarta Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, Rizky Falusi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hanya karena rewel, seorang ayah di Batam, Kepulauan Riau ini tega menganiaya anaknya yang masih berusia 1,5 bulan. Akibat ulah keji sang ayah, bayi pun mengalami memar dan luka di bagian wajah. Bayi yang masih berusia 1,5 bulan menjadi korban kekerasan yang dilakukan ayah kandungnya. Sang bayi menjadi sasaran kemarahan pelaku lantaran pelaku kesal sang bayi dianggap rewel. Kasus ini terungkap setelah sang nenek melaporkan perbuatan anaknya pada pihak berwajib. Dari keterangan pelaku, dirinya kerap kali mencubit dan menampar korban yang masih berusia 1,5 tahun. Akibatnya korban mengalami luka lebam di pipi dan luka robek di bibirnya. Pelaku yang merupakan ayah biologis korban pun ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Kafling, Sagulung Bahagia, Sagulung, Kota Batam. Mengetahui hal tersebut, dari pihak kita kepolisian mendatangi tempat kejadian yang selanjutnya membawa orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ke polsek dan membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Kondisi bayi itu seperti apa, Pak? Kondisi bayi itu seperti terlihat bahwasanya ada di pipi anak tersebut ada luka memar dan sepertinya bekas cubitan. Hal tersebut dijelaskan oleh adanya pengakuan daripada tersangka perbuatan yang dilakukan. Saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif di unit Reskrim Polsek Sagulung. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan.